Oke, selamat pagi ya. Kali ini kita mau mereview ya. Ini bohlam terbaru atau bohlam upgrade untuk Toyota Rush ya. Toyota Rush atau Daihatsu Terios ya. Nah, kelas-kelas bohlam ini mobilnya maksudnya menggunakan proyektor ya, menggunakan proyektor bawaan pabrik. Jadi kalau di Toyota itu boleh dibilang ya Toyota Rush, ya Toyota Rush, Toyota Fortuner, Toyota Sienta, ya Avanza Veloz. Memang bentuk-bentuk mobilnya berbeda, tetapi dia menggunakan basis proyektor, ya menggunakan proyektor halogen. Tipenya adalah H11, ya. Jadi menggunakan proyektor ya seperti ini. Nah, ini persis sekali punyanya Toyota Rush ya. H11 ya proyektornya. Ya, kita lap dulu, kotor soalnya banyak debu di sini. Ya, jadi mobil-mobil tersebut sebenarnya mobilnya memang berbeda, tetapi menggunakan proyektor yang sama ya. Jadi cuman casing mobilnya yang berbeda tetapi proyektornya sama, yaitu menggunakan proyektor halogen tipenya adalah H11 ya. Jadi kalau di Toyota saya ulang, Toyota Fortuner, Toyota Rush, Avanza Veloz, Toyota Sienta, ya, Toyota Camry. Camry juga banyak macamnya, ada yang versi murah, versi mahal. Kalau yang mahal bawaannya sudah HID, kalau yang masih versi bawah biasanya menggunakan proyektor halogen H11 ya. Nah, kalau itu di Toyota, kalau di Daihatsu-nya ya di Daihatsu Terios. Di Daihatsu Terios kalau di bawahnya Daihatsu punya Sirion ya, seperti itu. Ya, punya Sirion, punya apalagi ya, sama menggunakan proyektor halogen H11. Nah, kalau di mobil lain seperti Suzuki R3 ya, R3 2019 ke atas. Kalau di mobil-mobil lain lagi apa ya yang menggunakan proyektor tapi halogen. Nah, ini bisa menggunakan bisa menggunakan LED ini ya. Nah, kita akan mereview dulu apa sih keunggulan dari LED ini ya. Sekali lagi Anda kalau beli produk ini mereknya apa? Mereknya adalah Junkei Wenas Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini dan Anda bisa beli di Tokopedia ya, di Bukalapak atau di Shopee bisa. Anda mau transfer BCA pun bisa ya. Nah, ini WhatsApp saya, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda kalau bingung nanti saya kasih linknya ya untuk Anda beli di online shop ya, bebas. Sekali lagi ya, banyak yang meniru atau mengikut jual produk ini. Jadi hati-hati buat Anda yang telah melihat review ini terus Anda cari di online ya, hati-hati bahwa produknya bukan produk dari Junkei Wenas Juragan Lampu. Ya, hati-hati Anda membeli barang palsu. Kenapa? Karena banyak orang di online shop ya mau ikut tenar ya, mau ikut terkenal, mau ikut menjual produk tetapi tidak bisa menjual barangnya, tidak mempunyai keunggulannya, tetapi mengikut-ngikuti dengan nama JL3, JL55 ya, J artinya juragan, L artinya lampu, yaitu adalah produk saya. Ya, memang kita tidak mematenkan itu produk atau itu merek karena saya hanya kecil gitu ya. Memang sih mestinya dipatenkan, tetapi intinya kita bukan berbentuk PT atau CV atau apa, jadi kita hanya orang biasa. Untuk mengurus izin seperti itu rasanya terlalu ribet ya. Jadi terserah, pemalsuan banyak di online ya nggak apa-apa, tapi Anda sebagai pembeli kalau Anda cerdas Anda bisa langsung WhatsApp saya ya. Nomor WhatsApp saya adalah 0898 269 3838. Anda kalau mau beli silakan konfirmasi ke sini. Karena Anda beli di sini sudah pasti saya jamin asli karena itu produk saya dan produk yang sudah di-upgrade, yang sudah di-setting ya. Nah,
kita akan mereview bohlam ini. Apa sih keunggulannya? Ya, ini kita berbicara dulu, ini di order untuk Pak Dion. Ya, Pak Dion di Klaten. Ya, saya mau cerita sedikit soal Klaten. Kemarin liburan Lebaran saya berjalan-jalan dari Semarang ke Jogja. Ya, dari Jakarta ke Semarang pakai tol, Semarang ke Jogja kayaknya belum ada tolnya. Jadi kita jalan biasa melewati Solo, melewati Klaten. Nah, saya lihat di Klaten itu banyak sekali soto Klaten, Pakmin, Pakman, ya, Pakmin, Pakmim, Pakman, Pak Manto, Pak Minto, ya macam-macam loh. Ternyata mereka menggunakan spanduk warna hijau semua. Jadi kenapa ya merek suka disamar-samarkan? Dan ini saya salut dengan Pak Dion. Pak Dion juga membuka ini soto seger nih. Soto seger Pak Haji Wiwik ya. Dia tidak menggunakan Pak Min atau Pak Man yang tiru-tiru meniru ya. Jadi menggunakan nama sendiri. Nah, saya sangat berapresiasi terhadap orang yang pede dengan merek dia sendiri. Ya, jangan orang yang menjual merek nebeng gitu ya. Contohnya saya ditebengin orang karena mereka tidak bisa menjual LED-nya, tidak mempunyai keunggulan tetapi menggunakan judul yang sama. Not JL55, Not JL3, Not Juragan Lampu. Pedelah dengan merek Anda sendiri. Ya, saya menghimbau untuk Anda yang para pedagang jangan menipu customer Anda. Ya, kalau Anda produknya beda ya jangan kasih judul yang mirip-mirip gitu ya. Oke, ya, jadi ini merek bohlamnya apa? Merek bohlamnya Juragan Lampu, di sini ada embossnya. Jadi kalau Anda beli di saya, Anda bisa cek emboss Juragan Lampu itu ada dan ada segel garansinya JL. Ya, memang bisa dipalsukan, memang bisa ditiru segala macam karena zaman sekarang di online pun Anda mau mencetak apapun bisa. Ya, uang pun ya, duit pun 100 ribuan pun banyak. Hati-hati buat Anda, banyak sekali kalau Anda tidak jeli bisa tertipu juga palsu. Ya. Nah, jadi saya menghimbau kalau Anda mau yang original belilah, silakan WhatsApp saya di nomor tadi ya, di Jungki Wenas Juragan Lampu. Saya sendiri yang mengelola produk ini, jadi saya menjamin 100% keasliannya. Ya. Jadi kenapa saya memberitahu Anda kepada ini, karena ada customer tertipu ya, tertipu ada beberapa orang, dia bilang dia beli produk Juragan Lampu di Shopee. Rusak, mati, mau klaim garansi. Ya saya sih oke, nggak masalah karena barang ini ada garansinya. Ternyata pas setelah dikirimkan tidak ada emboss Juragan Lampu, tidak ada segel Juragan Lampu. Nah, saya tanya belinya di mana? Belinya di online di Shopee. Ya saya bilang komplainlah ke yang tempat Bapak beli. Tempat yang belinya itu yang nggak bertanggung jawab. Nah, tapi dia bilang katanya Juragan Lampu punya produk. Ya, kalau Anda beli ya ada embossnya Juragan Lampu, ada segel garansinya dan beli di kita akan ganti kalau memang benar rusak. Tetapi kalau bukan beli di saya dan tidak ada embossnya, tidak ada segelnya, ya mohon maaf saya tidak bisa ganti. Jadi jangan sampai customer saya tertipu seperti itu, kasihan bro. Ya, jangan gara-gara harga murah sedikit di toko sebelah, tetapi produknya ngaku-ngaku Juragan Lampu punya karena supaya untuk mengangkat harga jual atau mengangkat produknya supaya laku, menggunakan merek nama Jungki Wenas Juragan Lampu, dijual harga lebih murah, giliran ada masalah tidak mau tanggung jawab penjualnya, seperti itu. Jadi saya menghimbau Anda jangan sampai Anda menjadi korban ya. Oke, ini diorder oleh Pak Dion ya, untuk mobil Toyota Rush atau Terios. Nah, ini bohlam ya, versi upgrade dari Cree Double Cooper PCB. Bohlam ini lebih terang. Ini versi upgrade Gen 1 ya, kita sedang mencoba. Sebenarnya ini sudah ditawarkan dari bulan Juni awal, sekarang saya sudah mau bulan Juli. Saya baru sempat kali ini membuat reviewnya. Nah, bohlam ini wattnya sudah naik. Apa yang di-upgrade? Selalu saya menjual bohlam adalah bohlam yang di-upgrade. Apa yang di-upgrade? Satu, wattnya. Wattnya. Wattnya kenapa wattnya kita upgrade? Karena supaya untuk lebih terang. Ya. Kedua, kipasnya.
Kenapa sih kita selalu berbicara LED soal kipas? Karena LED itu nyawanya ada di kipas. Ya, kalau manusia nyawanya mungkin ada di jantung. Jantung Anda berhenti, Anda game over. Nah, sama di LED. LED itu kuncinya adalah di kipas. Kalau kipasnya bermasalah, adalah Anda game over. Ya, LED-nya game over. Jadi maksudnya adalah selalu kita concern terhadap kipas. Ya, kipasnya harus bagus, tahan air, putarannya harus stabil. Ya, nah apa yang di-upgrade yaitu putarannya supaya lebih cepat. Nah kita bisa buktikan dengan alat yang namanya takometer. Ya, jadi kita merequest untuk membuat LED yang kipasnya lebih kencang ya dari versi standar. Nah, untuk versi upgrade ini sudah di-upgrade adalah chipnya satu. Kedua adalah wattnya. Ya, nah, kita akan tunjukkan dulu wattnya berapa dengan alat ukur yang namanya di depan saya ini ada alat ukur ya. Kita akan menguji wattnya berapa sih untuk produk ini ya. Nah, kita akan buktikan ini adalah versi lebih terang dibandingkan yang versi pertama. Nah, kita taruh di sini alatnya, bolamnya. Nah, kita akan mencoba menyalakan ya. Eh, kita akan ukur berapa sih watt dan lux-nya ya, dan apakah dia ngedrop atau tidak ya. Bohlam ini saya jamin sih tidak ngedrop ya. Bohlam ini bukan bohlam abal-abal. Saya menjual barang, kalau ini barang bagus baru kita mau jual. Kalau barang ini jelek saya tidak mau jual ya. Intinya seperti itu. Nah, kita coba nyalakan dulu. Nah, ini sudah dinyalakan dan ini terbaca 0 ya. Ini terbaca 0. 0 0. Jadi ini adalah wattmeter, ini adalah luxmeter. Nah, ini adalah 0 0. Jadi benar-benar kalau Anda mau menimbang barang, ya timbangannya harus 0 dulu. Timbangannya jangan ada angkanya dulu. Kalau ada angkanya dulu berarti mencuri start ya. Nah, ini 0, ini 0 dan saat ini power supply-nya adalah 13,55 ya. Volt-nya 13,55. Sebagai patokan standar adalah mobil Anda kalau mesinnya jalan 13,55 ya, charging artinya. Nah, ini kita nyalakan ya. Nah, di sini terbaca lux-nya adalah 4.500 saat ini dan watt-nya adalah 45 ya. Jadi LED ini sudah versi upgrade dari versi pertama ya. Saya sudah tidak membahas mengenai versi pertama karena kita akan mendiscontinue tipe itu. Kita hanya tinggal stok-stok sedikit hanya untuk penggantian garansi ya, hanya untuk penggantian garansi. Jadi kalau masih ada garansi customer yang lain kita masih bisa menukarkan, tapi kita sudah mulai mendiscontinue, kita menjual yang tipe versi baru ya, versi baru. Kenapa sih kita upgrade? Ya sama aja seperti software handphone Anda, kenapa sih kok ada notifikasi di upgrade, di update, di update? Ya untuk lebih baik ya, seperti itu. Ya ini 45 watt dan dia stabil, tidak ngedrop, dan saat ini lux-nya adalah 4000 ya, lebih terang dari versi lama. Dan bohlam ini tidak ngedrop ya, tidak ngedrop, jadi Anda bisa lihat bahwa wattnya ya segitu-segitu aja dan ini di suhu lingkungan. Kalau bohlam tersebut tidak bagus di suhu lingkungan aja dia bisa ngedrop loh. Ya, apalagi ditaruh di ruangan mesin yang panas. Ya, 44,6 dan luxnya saat ini 3.900 sekian. Ya. Sambil Anda melihat bohlam ini ngedrop atau tidak, kita membahas apa sih syarat bohlam bagus. 1 watt dan luxnya harus sesuai dengan fakta. Bohlam ini 45 watt ya, 44,57 adalah 45 watt dan luxnya saat ini 4.000 watt, 3.900-an lah ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Itu penting. Kenapa tidak boleh ngedrop? Karena kalau Anda beli bohlam ngedrop, ya Anda rugi. Ya, rugi pokoknya. Jadi Anda jalan dari Jakarta ke Semarang, jalannya malam. Anda kan pakai itu lampu. Ya tentu kalau 45 watt ya harus 45 watt terus, dan terangnya juga harus segitu terus. Jadi jangan sampai ngedrop ya, jangan meredup. Banyak LED di pasaran baru nyala awalnya terang, nyala 15 menit turun seperti itu ya. Nah ini bohlam kita jamin tidak ngedrop. Nah syarat selanjutnya bohlam bagus adalah ketiga, syarat bagus bohlam ketiga adalah adjustable. Nah ini saya pegang bohlamnya di sini ya, bohlam ini harus adjustable. Adjustable itu artinya adalah supaya bisa diputar. Bisa diputar 360 derajat, bisa ditarik maju dan didorong mundur. Dan LED ini adalah adjustable. Ya, adjustable-nya juga enak, on the spot, tidak perlu pakai obeng, tidak perlu pakai kunci L, tidak perlu pakai macam-macam untuk
mengadjust dia. Itu ya. Kenapa ini handphone saya goyang-goyang? Kenapa handphone saya gambarnya goyang-goyang? Ya. Jadi adjustable-nya harus on the spot dan ini enak banget. Ya. Wattnya tetap, jadi sekarang saat ini 3.700-an lux-nya ya. Dan saya rasa dia stabil ya di 3.700-an. Jadi kita matikan saja mungkin karena tadi sinarnya menyebabkan flicker-flicker ya. Saya nggak tahu kenapa kameranya fokusnya berubah-berubah. Ya, jadi adjustable itu penting ya. Apalagi Anda untuk taruh di proyektor ya, ditaruh di proyektor. Nah, di proyektor ini ya, di proyektor ini Anda harus menaruh bolamnya ini vertikal ya. Patokan vertikalnya dari mana? Ya, kalau Anda lihat dari depan ya, Anda lihat dari depan, Anda tidak tahu nih bolam ini kemana arahnya. Ya, sedangkan bohlam ini ada patokannya, yaitu Anda harus melihat tulisan juragan lampunya ini berdiri. Ya, tegak lurus. Tulisan juragan lampunya harus tegak lurus. Ya, jadi Anda enak sekali untuk mengadjust bohlam ini, untuk orang awam pun bisa. Dan ini versi upgrade. Versi yang sudah improvement ya, generasi pertama improvement ya. Nah, mungkin di kemudian hari saya akan mengupgrade lagi wattnya yang lebih besar. Dan itu saat ini sedang saya lakukan. Jadi kita bongkar, kita upgrade. Ada satu part yang kita ganti ya. Nah, makanya bohlam ini saya tidak menjual ke toko-toko karena bohlam ini adalah sebenarnya istilahnya customize. Jadi sesuai request untuk mobil apa, kita perkirakan oh bisa atau tidak gitu ya. Saya hanya menjual di kalangan sendiri, di kalangan Anda end user. Saya tidak menjual banyak ke toko-toko. Ya, mungkin ada teman-teman saya jual di toko, tetapi saya lebih suka ke langsung customer. Makanya kenapa bohlam ini banyak yang bilang kok produk Jungki Wenas Juragan Lampu tidak ada di toko-toko. Ya iya, memang tidak ada karena saya menjual sendiri. Ya, jadi kalau Anda mau beli, ya Anda silakan WhatsApp saya. Kan saya sudah bilang. Ya, nah kita akan tunjukkan ya hasil outputnya ya di tembok. Ya. Nah, ini kita arahkan ke tembok, kita akan tunjukkan hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya. Ya, menggunakan proyektor Toyota Rush. Ya. Nah, ini adjustable. Jadi ini bisa diputar nih tuh, ya. Nah, kalau ini horizontal. Horizontal outputnya nggak begitu bagus. Nah, kalau ini vertikal, ya. Jadi Anda bisa mengadjust. Ya, Anda bisa mengadjust ininya nih, ya. Bisa diputar. Jadi Anda bisa mencari fokus yang menurut Anda paling bagus dengan diputar. Putarnya pun adjustable. Tidak perlu pakai kunci L atau pakai obeng-obeng untuk dibuka pasang, tidak perlu. Jadi langsung Anda putar-putar aja Anda mau mainkan bagaimana dan menurut Anda yang bagus bagaimana. Kadang-kadang ada orang yang bilang horizontal bagus. Ya oke. Ada yang bilang vertikal. Kalau saya bilang sih vertikal yang bagus. Tetapi namanya orang beda-beda loh, Bro. Ya. Namanya orang beda-beda loh. Bener. Ya, ada orang menganggap wanita itu cakep. Kadang-kadang kita lihat jelek ya, gue nggak suka. Itu selera, bro. Nah sama. Kadang-kadang ada orang bilang 6000 Kelvin warna putih itu paling terang. Ada orang bilang 6000 Kelvin itu tidak terang. 4300 Kelvin dia bilang lebih terang. Karena mata orang berbeda-beda, bro. Isi otak orang berbeda-beda. Jadi makanya kenapa ini light adjustable? Ya karena enak banget. Anda mau menurut Anda yang bagus bagaimana ya tinggal Anda ikuti seperti itu. Ya. Jadi makanya kenapa syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Nah, bohlam ini adjustable ya. Adjustable bisa diputar 360 derajat, ditarik maju, didorong mundur supaya Anda bisa men-setting fokusnya ya. Dan jangan lupa memang wajib vertikal. Kenapa? Karena kan saya sudah selalu berbicara ya. Mangkok bol ini, bagian yang diarsir ini adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya. Jadi bohlam ini harus dapatnya begini. Bukan begini, ya, bukan miring-miring, tetapi harus vertikal. Vertikal itu harus tegak lurus atau harus horizontal. Anda bisa men-setting seperti itu, horizontal. Kalau horizontal, chipnya langsung menuju ke bol. Memang itu akan menyebabkan padat di tengah, tetapi outputnya akan kurang lebar. Tetapi kalau Anda memasang begini,
itu outputnya akan lebar dan padatnya merata. Nah, makanya ada syarat bohlam bagus, bayangan gelapnya harus kecil. Nah, kita harus tunjukkan juga bayangan gelap. Ya, bayangan gelap LED ini. Nah, bayangan gelap LED ini kecil, Bro, dan tidak besar. Nah, kecil, Bro, kecil banget tuh, ya. Dan tidak terlalu gelap. Nah, itu bayangan gelap. Sebenarnya LED yang bagus makin tidak gelap makin bagus. Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Nah, tapi ini LED ada bayangan gelap sedikit tetapi kecil. Gitu ya. Jadi syarat bohlam bagus itu banyak. Bukannya hanya dibilang dari mereknya. Ya, bukan dibilang hanya dari wattnya yang gede. Kalau wattnya gede, bayangan gelapnya gede juga nggak bagus. Wattnya gede, tidak adjustable juga tidak akan bagus outputnya. Seperti itu. Ya. Nah, syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing terhadap radio mobil Anda, terhadap komponen kelistrikan mobil Anda. Ya. Dan teknologi pendinginan. Pendinginan LED ini double cooper PCB. Ya. Kipasnya sudah saya upgrade, ada sedikit heatsink. Dan pemasangan sangat PNP. Bohlam ini tidak menggunakan balas. Balasnya di mana? Balasnya di dalam. Jadi ringkes banget, tinggal colok soket selesai. Colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Ya. Oke, jadi bohlam ini adalah bohlam versi terbaru dari yang best seller double cooper PCB. Ya. Bohlam ini wattnya adalah tadi sekitar 45. Ya. Di kemudian hari kita akan up lagi ya powernya supaya lebih terang. Kita sedang melakukan dan kita juga sedang uji coba. Kenapa? Karena LED yang di-upgrade itu harus dicoba. Karena kondisi di mobil sebenarnya itu adalah berat. Ya, karena ruangan mesin itu panas. Ya, kita menggunakan alat ini makanya kita harus tahu bahwa bohlam itu tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bohlam ngedrop. Ya. Makanya kita ada alat ini dan kita tunjukkan kepada Anda. Sebenarnya saya tidak mau menunjukkan alat ini di konten saya, ini hanya untuk kalangan saya pribadi, tetapi Anda harus tahu apa yang Anda beli. Bahwa bohlam ini adalah melalui lulus uji. Kalau bohlam ini jelek juga saya tidak mau jual. Ya. Nah, oleh karena itu saya mempromosikan bohlam yang bagus-bagus. Banyak orang tidak bisa, pedagang tidak bisa menjual produk mereka dan mereka mengikuti merek dari saya, dan Anda sebagai pembeli harus hati-hati. Ya, Anda di online bisa saja melihat fisik sama, tetapi daleman belum tentu berbeda, belum tentu sama. Jadi bisa berbeda dalemannya, chipnya, ya, upgrade-annya. Makanya kenapa saya bilang selalu bohlam yang saya jual adalah bohlam yang sudah dikalibrasi, sudah disetting ulang dan sudah di-upgrade. Harga memang lebih mahal. Sebenarnya tidak mahal-mahal banget ya. Anda membeli bensin Pertamax ya lebih mahal, Bro. Pertalite pun lebih mahal. Anda satu full tank mobil berapa sih? 300.000 lah taruh ya Pertalite, 250.000 deh Pertalite. Ya, Anda cukup isi 3-4 kali saja Anda sudah dapat ke bohlam ini. Dan bohlam ini bisa dipakai umurnya lumayan, 3 tahun, 4 tahun. Jadi boleh dibilang harga ini murah kalau menurut saya. Ya, tetapi saya juga tidak bisa memaksakan bahwa ini bilang murah karena tingkat ekonomi tiap-tiap orang berbeda. Ya, saya mengakui itu. Ya, ada yang menjadi Grab, ya memang penghasilannya nggak seberapa, tapi ada juga yang berusaha, berdagang. Ya, intinya kita ada harga, ada kualitas lah. Ya, kita juga tidak mungkin menjual harga yang mahal-mahal banget. Ya, kita menjual yang istilahnya yang terjangkau lah. Ya, seperti itu. Nah, justru kadang-kadang ada orang yang merasa mahal, melihat iklan di online shop, deskripsinya lebih indah, ditambah-tambah dengan kata-kata produk juragan lampu juga. Nah, wah kok murah. Nah, dia tertarik untuk beli, padahal bukan produk dari saya. Dia beli rusak, tidak sesuai. Ya, karena saya juga banyak loh dapat keluhan ya teman-teman ya yang sudah beli. Dia bilang dari forum-forum di Facebook, dia bilang bohlam ini jelek. Ya, saya cukup jawab, bohlam yang Anda beli kalau original ada emboss juragan lampu atau ada emboss logo JL atau ada stiker logo JL. Intinya seperti itu. Ya, kalau tidak ada berarti bukan produk dari saya. Ya, memang fisik mirip, kadang-kadang suka orang menamakan sama, tetapi kadang-kadang berbeda dari fisik dalemannya. Sama seperti jam Rolex lah, ya, atau jam Richard Mille. Di online banyak banget, Bro, yang jual jam Rolex. Dilihat fisik sekilas dengan original sama. Yang beda apanya? Mesinnya. Ya, mesinnya berbeda. Nah, sama. Fisik LED ini kadang-kadang dari luar tampangnya bisa dilihat sama. Yang berbeda apa? Mesinnya.
drivernya, chipsetnya. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Anda tentu mau beli LED yang bagus, saya juga mau menjual yang bagus. Ya, yang bagus itu harus ada syaratnya. Tadi saya sudah jabarkan, ada 7 kira-kira. Ya, 1 watt dan luxnya harus besar. Besarnya ini artinya adalah harus sesuai dengan fakta. Kalau 55 watt ya 55 watt. Kalau 45 watt ya harus 45 watt. Ya. Syarat kedua adalah tidak boleh ngedrop. Syarat ketiga adalah adjustable. Syarat keempat adalah bayangan gelap harus kecil. Kelima adalah tidak boleh storing. Keenam adalah soal teknologi pendinginan. Karena pendinginan ini penting. Saya sudah bilang di awal, kipas ya pendinginan dan teknologi penarikan panasnya harus cepat ya, karena musuhnya LED adalah panas ya, seperti itu. Nah, dari spek yang kita jabarkan itu bohlam ini memenuhi syarat, baru kita mau jual. Kalau tidak memenuhi syarat kita tidak mau jual, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi ini bohlam untuk proyektor halogen H11 ya. Dia juga driverless, tinggal colok soket selesai. Banyak di pasaran bohlam ngedrop, bro. Ya, banyak di pasaran bohlam ngedrop. Ya, di meja ini kita nyalakan aja bisa ngedrop, apalagi di mobil yang ruangan mesinnya panas. Ya, kita tidak bisa membohongi Anda. Saya juga tidak mau membohongi Anda. Saya sendiri kalau ngedrop, saya juga tidak berani berbicara seperti ini. Karena kenapa kita ukur menggunakan alat ini? Alat ini nggak mungkin bohong. Karena saya orang teknik, ya. Saya orang teknik, segala sesuatu harus berbasiskan data. Kita uji coba. Seperti kipasnya, kita bilang ke pabrik, bro, tolong kipasnya yang kencang. Ya, nah kita ukur dong menggunakan alat takometer. Ya, ada pembuktiannya seperti itu. Kalau tidak, ya kita tidak berani jual. Ya, jadi makanya speed kipasnya 10.000 RPM itu harus dibuktikan. Karena banyak pedagang yang deskripsinya indah-indah, wattnya gede-gede, lumennya gede-gede. Saya tidak tahu ini lumennya berapa karena saya tidak mempunyai alat ukurnya. Ya, seperti itu. Jadi kita berdasarkan fakta aja, alat ukur yang saat ini kita pakai adalah ini. Di sini juga kita tulis Jungki Wenas Juragan Lampu ya, karena banyak banget juga ya konten-konten kreator atau pedagang lain yang mencomot video saya dipotong-potong, suara saya dihilangin tetapi menggunakan ya begini-begini. Saya nggak usah ngomong lah karena mau somasi-somasi kita tidak mempunyai kekuatan untuk somasi lah. Saya juga tidak mempunyai backingan pengacara ini itu. Ya intinya adalah kita kasih stiker aja deh Jungki Wenas Juragan Lampu. Jadi kalau Anda yang nonton YouTube, kalau Anda mau beli jangan beli di video-video konten kreator yang lain. Anda isi WhatsApp ke saya nih 0898 269 3838 ya. Karena zaman sekarang di YouTube banyak banget ya tiru-tiruan, nanti video saya masuk di Instagram, masuk di TikTok ya, ikut jualan juga padahal bukan produk saya ya. Hanya memotong-memotong ya, pinter orang mengcapture, mengedit-edit video jadi seolah-olah oh produk dia. Nah, Anda sebagai pembeli harus hati-hati ya. Dan kita sudah mulai meninggalkan teknologi yang menggunakan alat seperti ini. Ya. Memang saya menggunakan dulu alat seperti ini ya, hanya sebagai perbandingan sebentar. Karena alat ini banyak errornya, jadi banyak noise. Jadi banyak error, banyak noise artinya apa? Karena kalau ini dinyalakan aja dia sudah tidak nol. Tuh. Angkanya sudah ada. Jadi tidak nol. Jadi kalau Anda mau bermain curang ya Anda pakai dulu lampu di ruangan Anda yang terang ya. Anda nyalakan, wow terang banget. Seperti itu. Jadi makanya kita sudah tidak menggunakan alat yang kayak begini. Karena itu bisa ditipu, bisa menipu, dan jarak ukurnya ya. Jarak ukurnya kalau makin dideketin makin terang, dijauhin makin tidak terang. Nah, supaya Anda beli, kan Anda mau mendapatkan angka yang besar-besar. Nah, dia deketin aja. Sedekat-dekatnya, bermain curang itu bisa. Nah, kalau dengan menggunakan alat ini sudah tidak bisa karena ini udah dipatok. Ya, alat ini tidak mungkin bisa dibohongin. Bro, settingin ya 6.000 bro, supaya customer gue mau beli. Nggak bisa, karena ini alatnya sudah memang alat tes lab. Kalau alat yang beginian banyak noise-nya. Jadi si A bisa mengukur segini, si B bisa mengukur segini, tentu si pedagang pasti mau yang gede-gedein. Kenapa? Supaya Anda beli. Ya, contohnya wattnya.
wattnya digede-gedein bro, padahal pas diukur wattnya tidak sesuai. Ya, jadi hati-hati buat Anda ya. Sekarang pedagang juga mulai banyak yang mengikuti cara saya mengukur menggunakan wattmeter, luxmeter. Tapi hati-hati ya, karena kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan fakta. Ya, karena ya itu semua banyak yang bermain curang. Nah, saya di sini tidak mau bermain curang karena kita si Jungki Wenas ini sudah bermain lampu 16 tahun. Kita juga orang teknik. Ya, malu bro. Ya, malu. Saya lebih baik menjual barang yang angkanya dikecil-kecilin, tetapi Anda pasang hasilnya istimewir. Daripada kita gede-gedein, tetapi hasilnya brekele. Saya tidak mau seperti itu. Dan saya juga tidak menampilkan video outputnya. Karena kenapa? Saya takut Anda kecelek gitu loh. Kita hanya bisa menjabarkan spek wattnya saja. Luxnya sekian. Nah, kalau halogen sekian. Halogen cuma 1000 bro diukur pakai ini. Tadi kalau ini bisa 4000 berarti bolam ini bisa 4 kali lebih terang daripada halogen standar. Halogen standar 55, ini 45. Jadi dayanya lebih hemat tetapi terangnya lebih jauh. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak mau membohongi Anda ya. Kita kasih videonya, hasil outputnya, fotonya ya. Itu bisa menipu bro karena kamera sekarang jahat ya. Saya lebih suka Anda yang sudah beli Anda bikinkan video testimonikan ke saya. Ada kekurangan di mana? Oh bro kurang terang, bro redup, bro ini, bro terang banget. Terserah bebas. Nanti kita uploadkan ke YouTube. Jadi supaya customer yang calon pembeli baru bisa membeli. Seperti itu. Saya lebih suka seperti itu. Ya, daripada saya sendiri yang membuat testimoni karena ya Anda tahu sendiri namanya pedagang pasti mau cari duit. Mau supaya barangnya laku, mau cepat kaya, pasti. Ya, tapi saya tidak mau menipu Anda. Jadi lebih baik saya jabarkan speknya, outputnya, saya tidak videokan atau saya tidak tampilkan. Kenapa? Karena takut Anda kecelek. Karena kamera itu jahat bro. Ya, kamera itu jahat bro. Ya, muka Anda bopeng aja bisa jadi mulus bro. Ya, Anda lihat cewek aja itu mukanya mulus-mulus, tapi kalau giliran ketemuan, waduh, ya kacau. Ya, hati-hati bro dengan namanya kamera zaman sekarang. Bisa diterangin ya hasilnya nggak sesuai dengan fakta lah ya. Nah kalau ini sesuai dengan fakta saya jamin karena alat ini mengukur hasil angkanya ya seperti itu. Oke, sekali lagi ya kalau Anda mau beli barang ini Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa beli di Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Nanti saya kasih linknya ya. Silakan WhatsApp dulu untuk mobil apa ya. Mau transfer langsung boleh ya, Anda mau beli di online shop boleh. Dan mohon maaf sekali saya tidak menerima COD ya. Kenapa saya tidak menerima COD? Kemarin ada COD. Kita COD-in, dia order di Bukalapak, dikirim menggunakan si cepat, barang sudah sampai, statusnya adalah tidak merasa pesan. Ya, kacau loh orang seperti itu ya, tidak merasa pesan. Akhirnya kan barang diretur. Nah, returnya ini 1 bulan, Bro. Balik lagi ke Jelambar. Jadi untuk kedepannya saya tidak menerima COD. Ya, kalau di online shop adalah COD katanya untuk menaikkan omset penjualan Anda. Sebenarnya tidak menaikkan, tetapi menyusahkan saya. Itu ya. Kenapa? Karena menunggu barang paket baliknya ini lama banget. Ya, oke. Saya rasa cukup reviewnya ya. Kalau Anda mau order silakan WhatsApp. Kalau Anda merasa yakin Anda order, Anda merasa tidak yakin tidak usah order. Karena bolam ini adalah versi upgrade dan akan kita upgrade terus. Kenapa? Karena ya kita juga mau yang paling terang bro, paling terang, umurnya awet, ya bagus segala macam. Ada garansinya bro ini barang ya. Anda harus beli di Juragan Lampu, ya ada segelnya, ada embossnya, ya ada bukti transaksinya bahwa Anda beli di saya. Jika memang rusak kita akan tukar baru, ya hati-hati ya. Banyak produk palsu di luaran. Saya selalu lagi mengingatkan karena banyak pedagang yang tidak bisa menjual barangnya menggunakan ikut merek dari membawa-bawa nama Jungki Wenas, membawa nama-nama Juragan Lampu, membawa nama-nama JL, JL55, JL3, bolam JL, ya hati-hati ya. Jangan gara-gara harga murah sedikit Anda tertarik. Nanti giliran ada masalah atau barangnya tidak sesuai produk, nanti Anda rugi sendiri. Ya, karena saya sudah banyak mendapatkan feedback seperti itu di forum-forum Facebook juga banyak, padahal itu bukan produk saya. Ya, oke, terima kasih.